Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hafif dengan NIM 1031 1240 0227 dari kelas CF 1206. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Spring Boot MVC sederhana yang dimana kita disuruh membuat 3 get dan 2 post. Untuk yang pertama kita inisialisasi Spring. Di web kita ketik start.spring.io. Nah, di sini kita bisa inisialisasi Spring. Ini kita sesuaikan saja. Nah, pada project metadata ini sesuai apa yang kalian inginkan. Kayak contohnya saya kan sudah membuatnya dengan com student. Nah, artifaknya ini saya ganti dengan telkom, jadinya com student.telkom. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Nah, pada bagian dependencies ini kita add dan pilih Spring Web dan time relief. Ketika sudah, kita langsung generate saja, dan hasilnya itu masih dalam bentuk rar. Jadi kita harus ekstrak, dan folder hasil ekstraknya itu yang kita pilih. Lalu kita masuk ke project yang telah saya buat. Nah, di sini ada beberapa ininya. Yang pertama ada student application.java. Ini merupakan main utama atau program utama yang digunakan untuk merun kode-kode yang telah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama ada package com.telkom, ini yang sesuai yang tadi, karena kita masih satu package student. Selanjutnya ada import Spring Framework, Spring Application, sama Spring Boot Application. Keduanya ini merupakan library dari Spring Boot yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke student controller Java. Nah, pada bagian ini merupakan logika utama program. Pertama ini sama, ada package telkom.student. Selanjutnya ada import framework yang controller ini fungsinya untuk agar si Java ini bisa membaca student controller.java ini. Selanjutnya ada yang request mapping. Ini digunakan untuk menentukan URL atau metode HTTP yang akan kita buat dan kita tangani. Selanjutnya ada request method ini. Nah, kalau yang request method ini bedanya kita ini digunakan untuk membedakan jenis requestnya. Jadi ada request mapping dan request method. Nah, jadi kalau misalnya si mapping ini buat menentukan URL atau HTTP-nya, kalau yang request method ini untuk membedakan jenis requestnya. Terus ada request param, di sini digunakan untuk mengambil data yang dikirim dari HTML ke controller. Kita masuk ke bagian get yang pertama, ada halaman utama di sini. Di halaman utama ini merupakan request get pertama. Return index ini berfungsi mencari dan menampilkan indeks HTML ke browser nantinya. Ini indeks HTML ini. Selanjutnya ada get yang kedua, yaitu halaman registrasi. Apa sih fungsinya ini? Ini digunakan untuk menangani request ketika user atau kita membuka halaman registrasi. Jadi si browser nanti mengirim get atau request, lalu metode ini yang kita jalanin buat menampilkan registrasi.html ini. Selanjutnya ada halaman login. Sama seperti keduanya, halaman login ini. Jadi nanti si Spring-nya akan menampilkan file login yang ini nih. Nah, kita langsung masuk ke post yang pertama. Jika ketiganya ini adalah get, nah dua ini adalah post. Yang pertama ada post yang pertama registrasi. Nah, apa sih gunanya ini? Digunakan untuk menangani pengiriman data dari form registrasi yang ini. Ketika kita mengisi form lalu klik tombol daftar,
browser mengirim post request ke registrasi dan membawa data nama serta email. Jadi setelah kita ngisi nantinya kita isi nama dan email dan klik daftar, si browser ini akan balik ke tampilan yang awal sebelumnya. Tampilan web awal sebelumnya saat kita buka pertama kali. Nah, sama halnya dengan yang login ini. Bedanya kalau yang registrasi ada pakai nama dan email, kalau yang ini pakai email dan password. Jadi kalau kita uh, klik login, nah itu otomatis bakal balik ke web pertama kali kita buka, tampilan web yang pertama kali kita buka. Selanjutnya kita masuk ke templates, yang pertama ada index.html. Nah, index.html ini apa sih? Ini merupakan halaman pertama yang muncul saat kita membuka localhost nanti. Di sini ada judul dan title. Dan di dalamnya ada registrasi dan login. Ada link registrasi dan login. Selanjutnya kita masuk ke registrasi. Nah, di sini merupakan halaman yang digunakan untuk registrasi atau mengisi form pendaftaran. Di sini ada nama, email, dan submit. Nah, ketika kita udah berhasil registrasi dan kita klik submit, itu bakal ke tampilan web yang pertama kali kita buka. Begitu pula di login, sama halnya seperti registrasi. Bedanya hanya di sini menggunakan email dan password, kalau di registrasi tadi menggunakan nama dan email. Akan sama-sama kembali ke halaman home, yaitu halaman utamanya. Kita langsung coba running saja. Kita running di sini. Kita run. Nah, kita coba buka browser. Tekan di sini localhost sesuai port yang tadi kita. Nah, akan muncul di sini tampilan Telkom University. Ini merupakan bagian indeks ini, Telkom University. Ada daftar akun dan login. Nah, ini Telkom di sini. Kita coba di daftar akun. Daftar akun berarti masuknya dia di registrasi. Nah, di form registrasi ini ada halaman registrasi dengan nama dan email serta submit. Kita coba isi nama, misalnya pakai Lala, namanya Lala, dan email lala@gmail.com. Nah, ketika kita klik daftar, maka otomatis akan ke tampilan awal Telkom University yang pertama tadi. Kita coba. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang login ini, bedanya hanya yang tadi. Kalau yang registrasi pakai nama dan email, kalau login ini pakai email dan password. Ini halaman login, sama ya, cuma membedakan itu doang. Kita klik email ya, kita isi passwordnya, 123, kita login. Nah, maka tampilannya akan kembali ke tampilan awal web yang pertama kali kita buka. Mungkin sekian video penjelasan ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.